Ada satu keputusan negara yang sedang bergerak diam-diam, namun dampaknya akan langsung menyentuh rekening bapak dan ibu. Banyak ASN, pensiunan TNI, Polri, dan penerima taspen belum sepenuhnya menyadari bahwa aturan tentang kenaikan penghasilan dan rapel penuh ini bukan sekadar kabar biasa. Ini adalah kebijakan yang akan menentukan apakah hak bapak ibu benar-benar diterima secara utuh atau justru terpotong oleh kelalaian informasi. Pertanyaannya sederhana, namun krusial. Apakah semua hak itu otomatis cair, atau ada proses yang jika terlewat, bisa membuat dana tertahan lebih lama? Tidak sedikit pensiunan yang selama ini beranggapan bahwa setiap keputusan pemerintah pasti langsung sampai ke rekening tanpa hambatan. Padahal, di balik itu, ada tahapan hukum, perhitungan ulang, validasi data, dan sinkronisasi antar lembaga yang jika tidak dipahami, sering menimbulkan kebingungan dan kecemasan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah rapel benar-benar dibayarkan penuh, berapa bulan yang dihitung, dan kapan semua itu benar-benar masuk ke rekening. Ketidakjelasan inilah yang membuat sebagian orang mulai merasa khawatir akan masa depan keuangan mereka. Tekanan ekonomi yang terus meningkat membuat isu ini menjadi semakin sensitif. Harga kebutuhan pokok tidak menunggu keputusan negara. Biaya kesehatan terus berjalan. Sementara penghasilan pensiun bersifat tetap, dan setiap keterlambatan atau kesalahan perhitungan dapat berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Inilah sebabnya informasi resmi ini menjadi sangat penting. Ada keputusan, ada angka, ada mekanisme, dan ada waktu yang sudah ditetapkan. Semua itu akan dijelaskan secara rinci, namun hanya jika Bapak dan Ibu memahami alurnya dengan benar. Lebih dari itu, kebijakan ini tidak hanya berbicara tentang bulan ini atau bulan depan. Ini menyangkut hak yang dihitung mundur, rapel yang nilainya bisa signifikan, dan komitmen negara terhadap mereka yang telah mengabdi puluhan tahun. Disinilah banyak orang mulai bertanya dalam hati, apakah pemerintah benar-benar siap, apakah dananya aman, dan apakah prosesnya akan berjalan tanpa hambatan. Semua pertanyaan itu wajar, dan jawabannya ada dalam keputusan resmi yang kini telah mencapai tahap penting. Berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap dan tersusun mengenai kebijakan penyesuaian gaji serta pencairan rapel penuh bagi ASN dan para pensiunan. Dengan izin Allah, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan bersama Komisi Anggota DPR telah mencapai kesepakatan strategis yang berdampak luas. Kesepakatan ini bukan hasil pembahasan singkat, melainkan melalui proses panjang yang mempertimbangkan kondisi fiskal negara dan realitas kehidupan para pensiunan di lapangan. Kebijakan ini menyentuh langsung jutaan ASN aktif, pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa bagi para pensiunan, kepastian penghasilan bukan hanya soal angka, tetapi soal ketenangan hidup. Oleh karena itu, penyesuaian ini dirancang tidak hanya menaikkan penghasilan ke depan, tetapi juga menuntaskan kewajiban negara atas periode yang telah berjalan. Selanjutnya, mari kita melihat latar belakang keputusan ini. Sejak awal tahun anggaran, Komisi 11 DPR secara konsisten menyoroti kondisi daya beli ASN dan pensiunan. Inflasi yang meningkat, harga obat-obatan yang semakin mahal, serta biaya kebutuhan harian yang terus naik menjadi perhatian utama. Banyak pensiunan menyampaikan bahwa penghasilan bulanan semakin sulit mencukupi kebutuhan dasar, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan kesehatan. Menanggapi hal tersebut, DPR meminta agar penyesuaian penghasilan tidak lagi bersifat simbolis. Pemerintah kemudian melakukan simulasi anggaran secara menyeluruh. Perhitungan mencakup gaji ASN aktif, penghasilan prajurit TNI dan anggota Polri, belanja pensiun, serta potensi rapel yang harus dibayarkan. Setiap skenario diuji dengan prinsip kehati-hatian agar tidak mengganggu stabilitas APBN. Dari simulasi itulah ditemukan bahwa ruang fiskal negara masih memungkinkan adanya kenaikan yang lebih layak. Dengan skema yang tepat, pemerintah dapat menyalurkan kenaikan dan rapel penuh tanpa harus memangkas anggaran sektor penting lainnya. Alhamdulillah,
Temuan ini menjadi dasar kuat bagi lahirnya kesepakatan politik antara pemerintah dan DPR. Inti kebijakan ini adalah memastikan bahwa kenaikan penghasilan tidak hanya berlaku untuk bulan berjalan, tetapi juga mencakup bulan-bulan sebelumnya sejak kebijakan seharusnya berlaku. Disinilah konsep rapel penuh menjadi sangat penting. Rapel dihitung sebagai selisih hak yang seharusnya diterima dengan penghasilan yang telah dibayarkan sebelumnya. Artinya, rapel bisa mencakup lebih dari 1 bulan, tergantung periode penetapan kebijakan. Banyak pensiunan mempertanyakan apakah rapel tersebut benar-benar dibayarkan penuh. Berdasarkan dokumen pembahasan anggaran dan penjelasan teknis yang tersedia, arah kebijakan pemerintah adalah memastikan tidak ada kekurangan pembayaran. Pemerintah berupaya agar setiap hak yang telah dihitung dapat disalurkan secara utuh. Dalam proses teknis ini, Taspen memiliki peran sentral. Selama ini, proses verifikasi data sering menjadi titik rawan keterlambatan. Namun kini, Taspen telah melakukan percepatan melalui digitalisasi sistem. Basis data diperbarui, validasi dilakukan lebih cepat, dan monitoring pembayaran menjadi lebih transparan. Dengan sistem yang lebih modern ini, perhitungan ulang dapat dilakukan segera setelah aturan resmi ditetapkan. Selanjutnya, dari sisi sosial dan kebijakan publik, DPR menegaskan bahwa pensiunan bukanlah beban negara. Mereka adalah warga negara yang telah mengabdikan hidupnya untuk Republik. Karena itu, penyesuaian penghasilan dipandang sebagai bentuk perlindungan ekonomi dan penghormatan atas pengabdian tersebut. Banyak masukan dari organisasi pensiunan dan forum daerah yang memperkuat keputusan ini dengan menyampaikan kondisi nyata di lapangan. Kemudian, mengenai alur pencairan, prosesnya secara umum terdiri dari beberapa tahap. Pertama, penetapan payung hukum oleh pemerintah. Kedua, perhitungan ulang oleh Taspen berdasarkan data terbaru. Ketiga, penyaluran dana ke bank-bank mitra. Keempat, pencairan ke rekening masing-masing penerima. Proses ini biasanya memerlukan waktu beberapa minggu, namun kesiapan data membuka peluang percepatan. Seluruh target administrasi kini diarahkan pada satu acuan waktu yang sama, yaitu 10 Januari 2026. Penyeragaman tanggal ini dimaksudkan agar proses di tingkat pusat dan teknis berjalan selaras. Dengan satu garis waktu yang jelas, masyarakat dapat memahami arah kebijakan tanpa kebingungan. Mengenai besaran rapel, pemerintah belum menyampaikan angka final secara terbuka. Namun jika merujuk pola sebelumnya, rapel akan dihitung sesuai jumlah bulan sejak kebijakan berlaku. Bagi banyak pensiunan, dana ini dapat digunakan untuk kebutuhan penting seperti biaya kesehatan, perbaikan rumah, atau kebutuhan keluarga. Potensi keterlambatan secara teknis selalu ada, namun komitmen politik dan kesiapan anggaran saat ini membuat risikonya dinilai lebih kecil. Faktor penting lainnya adalah kondisi ruang fiskal negara. Tahun anggaran ini, pemerintah memperoleh tambahan ruang fiskal dari beberapa pos penerimaan. Hal ini memberikan keyakinan bahwa kenaikan dan rapel penuh dapat dilaksanakan tanpa mengganggu stabilitas APBN. Dengan demikian, kebijakan ini aman secara fiskal dan tepat sasaran. Dampak kebijakan ini juga meluas ke perekonomian daerah. Tambahan penghasilan pensiunan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, menggerakkan pasar tradisional, pedagang kecil, dan usaha mikro. Efek ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal, terutama di daerah dengan jumlah pensiunan yang besar. Perkembangan di Taspen menunjukkan kemajuan signifikan. Integrasi data kini jauh lebih baik, validasi dapat dilakukan hampir seketika, dan perhitungan ulang berjalan otomatis. Ini merupakan kemajuan besar yang patut disyukuri oleh para penerima pensiun. Pemerintah juga mempertimbangkan faktor demografi. Jumlah pensiunan terus meningkat setiap tahun. Menjaga kesejahteraan mereka berarti menjaga stabilitas sosial jangka panjang. Karena itu, kenaikan bulanan dan rapel penuh dipandang sebagai strategi jangka panjang.
Beberapa pengamat menilai kebijakan ini sebagai salah satu kebijakan pensiun paling komprehensif dalam beberapa tahun terakhir. Kesepakatan ini juga membuka peluang reformasi sistem pensiun di masa depan, termasuk wacana indeksasi otomatis mengikuti inflasi. Namun untuk saat ini, fokus utama adalah memastikan pencairan berjalan lancar. Taspen, Kementerian Keuangan, dan Bank Mitra telah berkoordinasi intensif, dan sebagian besar data penerima berada pada status siap proses. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencairan kenaikan penghasilan dan rapel penuh berada pada jalur yang jelas menuju realisasi, dengan acuan administratif 10 Januari 2006. Setelah payung hukum disahkan, proses teknis akan berjalan hingga dana masuk ke rekening masing-masing penerima. Alhamdulillah, terima kasih atas kesabaran Bapak dan Ibu dalam menyimak penjelasan ini. Semoga Allah melapangkan rezeki, memberikan kesehatan, dan ketenangan bagi kita semua. Dengan izin Allah, setiap proses yang dijalani dengan sabar akan membawa kebaikan. Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan agar tidak tertinggal informasi resmi berikutnya. Insya Allah, pembaruan akan terus kami sampaikan pada siaran yang akan datang.